warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IT, bagaimana kabar kalian semua yang ada di rumah? Saat ini saya bersama dengan Pak Rasad. Halo Lisa. Baik Pak Rasad, bagaimana kabarnya hari ini Pak Rasad? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman IT yang ada di rumah pun atau yang sedang menonton kita saat ini dalam keadaan baik walafiat juga ya Pak Rasad. Pak Rasad, hari ini kita akan membahas mengenai tentang edukasi IT atau Information Technology. Nah, Pak Rasad, banyak nih kan ya orang-orang belum mengetahui bagaimana teknologi itu, informasi itu sebagai apa, dan IT itu kan terbagi menjadi banyak pilihan ya Pak Rasad ya. Ada yang dari cyber security, ada yang networking, dan ada pun desain juga ya Pak Rasad ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Boleh mungkin Pak Rasad saat ini kita akan sharing ya mengetahui bagaimana informasi ataupun pengetahuan yang banyak dari teman-teman yang belum kita ketahui ya Pak Rasad. Mungkin yang pertama nih Pak Rasad, bagaimana sih manfaat jaringan di zaman sekarang itu, apakah sudah berkembang dengan pesat ataukah masih belum ya Pak Rasad ya? Bisa dijelaskan kepada teman-teman? Oke, sobat IT semua, untuk jaringan sebenarnya perkembangannya justru sangat pesat ya. Jadi di era 1940-an itu awal teknologi jaringan itu dikembangkan. Itu awalnya hanya idenya adalah supaya kita bisa kerja bersama gitu kan, sharing. Dan kemudian teknologi awalnya itu adalah namanya time sharing system. Di situ dimana ada satu komputer yang kita namakan server yang dia bisa melayani beberapa file komputer. Kalau sekarang itu teknologi jaringan sangat besar perkembangannya, tidak lagi atau tidak cuma hanya PC, tapi sudah ada netbook, laptop, kemudian handset, gadget, CCTV dan yang lain. Bahkan sekarang ini sudah berkembang teknologi tentang apa yang namanya cloud ya. Jadi kalau ditanya manfaat dari jaringan untuk kehidupan justru atau untuk secara umum ya pasti sangat banyak ya. Dari mulai kita pekerjaan sehari-hari, pekerjaan kantor, bahkan kita sekarang juga bisa ngawasin ya lingkungan di sekitar rumah kita tanpa kita hadir bersama. Dengan adanya internet, kemudian ada teknologi CCTV yang bisa terkoneksi dengan internet, kita bisa kapanpun memonitor. Itu mungkin sekilas tentang manfaat ya dari teknologi jaringan itu sendiri ya, termasuk untuk komunikasi ya. Dulu kita mungkin di era 1970-an itu mulai ada yang namanya chatting gitu ya. Kalau sekarang sudah nggak cuma chatting, bahkan kita bisa video call live kapanpun, dimanapun, dengan siapapun tanpa batas. Batasnya cuma kuota. Iya betul sekali ya. Kalau zaman dulu nih ya mungkin ada yang namanya pager ya Pak ya, yang harus kita ketik nomornya dulu, harus disambungkan gitu ya kan ya Pak ya. Kalau sekarang sudah sangat berkembang, hanya tinggal klik nomornya langsung telepon tanpa harus menunggu konfirmasi dari dan langsung tersambung. Berarti ya teman-teman tuh ya sangat berkembang dengan pesat yang namanya teknologi informasi saat ini, dan sangat sudah mudah dijangkau oleh teman-teman semua ya. Dan juga aksesnya pun bisa di mana saja dan kapan saja. Bahkan sekarang sudah bisa melalui dari telepon genggam atau smartphone. Dari semuanya situ sudah ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, ataupun bagaimanapun yang kita cari itu sudah ada semua di yang namanya ponsel genggam atau smartphone ya Pak Rasad. Itu. Dan untuk teknologi yang lainnya nih Pak, jaringan itu kan terbagi dari beberapa varian ya, banyak ya. Salah satunya itu adalah topologi Pak. Topologi jaringan itu seperti apa sih Pak Rasad? Baik, kalau kita bicara tentang topologi jaringan itu pada dasarnya adalah
satu konsep atau metode bagaimana sebuah perangkat atau maksud saya menghubungkan beberapa perangkat sekaligus gitu ya. Nah ini kita mengenal beberapa topologi. Topologi itu banyak dibagi beberapa sudut pandang ya. Dari mulai koneksinya itu sendiri, ya kemudian dari lokasinya, bagaimana cara koneksinya dan seterusnya. Ya salah satunya adalah kita mengenal apa yang namanya local area network. Oke. Nah, biasa itu untuk di perkantoran, antar ruang, ya kemudian antar perangkat di dalam kantor itu sendiri. Kita sebutnya dengan local area network atau LAN. Ya, dimana itu pun sebenarnya sudah mulai teknologinya itu dikembangkan sekitar 1976 dan teknologi untuk kartu jaringannya sendiri ya justru yang menemukan adalah Xerox. Ya, Xerox itu yang mengembangkan teknologi Ethernet card. Kita kenal dengan NIC sekarang. Network Interface Card. Ya kalau sekarang karena sudah ada WiFi, berarti ada WANS adapter dan seterusnya, gitu ya. Nah kemudian ada lagi untuk pengembangannya adalah kalau misalkan masih dalam kota yang sama atau mungkin beda kota gitu ya, itu nanti topologinya ada yang namanya kita sebutnya MAN, Metropolitan Area Network. Nah kemudian untuk yang lebih luas lagi jangkauannya itu kita sebut dengan WAN, Wide Area Network. Itu yang kita kenal dengan internet. Ya. Internet sendiri itu sebenarnya baru mulai dikembangkan di sekitar era tahun 1980-an. Bahkan untuk www kita kenal itu pun dikembangkan itu sekitar era tahun 90-an. Dimana justru malah untuk online marketing atau penjualan secara online itu sebenarnya sudah dimulai di sebelum era-era 90-an gitu. Ya, nah, untuk topologi sendiri nanti kalau itu tadi berdasarkan areanya areanya dari lokal kemudian metropolitan, beda kota mungkin, beda provinsi. Kemudian untuk yang luasnya itu tadi adalah WAN, kita kenal dengan internet. Kemudian untuk koneksinya sendiri, nah ini nanti ada yang menggunakan Ethernet ya, atau mungkin kalau kita yang paling gampang itu sobat IT kenal adalah yang menggunakan kabel. Nah, menggunakan kabel sendiri sekarang ada dua nih, ada yang pakai Ethernet dan sekarang sudah banyak yang provider internet menggunakan koneksinya menggunakan apa yang namanya serat optik atau fiber optik. Untuk apa? Untuk kecepatan. Ya, karena kita tahu sekarang teknologinya adalah aplikasi online, seperti belanja atau jualan online, game online, ya kemudian live streaming dan seterusnya. Itu pasti membutuhkan kecepatan jaringan yang stabil ya, yang bagus dan besar. Sehingga provider ini berlomba-lomba untuk memberikan layanannya dengan kecepatan yang lebih tinggi tapi dengan harga yang tetap ekonomis. Oke, baik. Berarti kan dari yang disebutkan oleh Pak Rasa tadi, Ethernet dan kabel serat optik ya Pak ya. Nah untuk kedua opsi itu apakah sama ataukah beda? Kan dari jaringan pun kan lebih cepat yang namanya serat optik ya Pak. Tapi untuk manfaatnya apakah sama atau ada kelebihan positif dan negatifnya Pak? Oke, kalau untuk kelebihannya ya tadi tentunya adalah dari sisi kecepatan. Ya, dengan kita menggunakan serat optik atau fiber optik itu speednya itu bisa mencapai gigabit per second, gitu ya. Untuk kabel sendiri ini dia masih di bawah untuk serat optik. Gitu. Nah, cuma kan di sini adalah sebenarnya jaringan itu sendiri memiliki infrastruktur ya. Nah, infrastrukturnya ini biasanya karena ongkos atau biaya untuk penggunaan kabel serat optik itu juga lumayan mahal. Biasanya itu digunakan hanya untuk istilahnya kalau kita sebutnya core connection ya. Misalkan dari sumber
koneksi dari provider ke kantor kita atau mungkin bahkan ke rumah kita itu biasanya pakai serat optik gitu ya, atau fiber optik. Cuman untuk yang di rumah itu lebih simpelnya adalah pakai teknologi wireless tentunya gitu. Sehingga kita nggak perlu narik-narik kabel ya, kemudian setting lagi untuk komputer atau laptopnya, karena komputer atau laptop sekarang sudah banyak yang didukung dengan teknologi wireless, apalagi handset kita gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk kekurangan kelebihannya, kalau dari sisi serat optik ini pasti jaringannya jauh lebih stabil, lebih cepat gitu ya dibandingkan dengan kabel, tapi biayanya pasti jauh besar. Sehingga biasanya hanya digunakan untuk koneksi-koneksi yang utamanya saja. Gitu, kurang lebih bisa. Selanjutnya nih Pak, apa sih dampak negatif nih dari jaringan untuk saat ini gitu kan? Pasti kan ada dampak negatifnya ya, selain sisi positif gitu. Baik. Jadi seiring dengan manfaat pasti juga ada kekurangan mungkin, atau mungkin dampak negatifnya seperti Mbak Nisa bilang. Ya seperti yang kita ketahui sekarang anak-anak zaman sekarang udah tergantung banget dengan apa yang namanya gadget. Betul sekali. Ya kita lihatlah di sosmed mungkin sudah pernah lihat ya anak bayi atau balita gitu ketika nangis itu dikasih gadget diam. Ketika gadgetnya diambil nangis lagi. Nah ini juga istilahnya jadi tantangan buat kita semua. Ya tidak hanya untuk orang tua sebenarnya, teman sobat-sobat IT juga yang masih remaja, mungkin beranjak dewasa. Ini pasti dampak yang lain adalah contohnya karena informasi itu sangat terbuka, jadi ya teman-teman harus pandai-pandai memilah apa yang perlu dilihat, apa yang perlu diketahui, apa yang perlu didengar, gitu ya. Apalagi kalau sekarang sudah banyak yang istilahnya contohnya adalah beredarnya hoax. Hoax itu yang istilahnya awalnya itu hanya mungkin kita nggak kenal dia sebagai hoax, hanya istilahnya mungkin iseng-iseng bercanda gitu ya, itu informasi yang nggak sepenuhnya benar gitu. Cuman kemudian dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk membuat resah, gitu kan, atau bahkan bisa membuli, bisa mengancam, bahkan juga bisa istilahnya tindak kriminal dan lebih jauh lagi ya terorisme. Yaitu dampak-dampak yang negatifnya ya. Berarti kita sebagai pengguna jaringan ataupun internet saat ini kita harus bijak untuk memilah mana yang berita yang sesungguhnya, mana yang hoax. Jangan mudah sekali terpercaya. Untuk pesan-pesan juga sobat IT untuk selalu memilah mana informasi yang terpercaya dan tidak terpercaya, dan hindarilah itu hoax, harus mencari dari sumber yang lebih terpercaya lagi, seperti itu. Benar sekali. Nah sekarang kan sudah membahas tentang dampak negatifnya, apakah dampak positifnya yang kita dapatkan dari jaringan itu Pak Rasad? Ya sebenarnya dampak positifnya ya tadi sebelumnya sudah dijelaskan juga ya. Tentunya sebenarnya lebih banyak dampak positifnya kalau kita pandai memanfaatkan teknologi itu sendiri ya. Dari yang awalnya mungkin kita agak sulit berkomunikasi, sekarang dimanapun kapanpun kita bisa komunikasi, entah lewat teks ataupun lewat video call seperti itu ya. Mungkin email masih ada, cuma orang lebih aktual, lebih interaktif gitu ya dengan chat atau mungkin dengan video call atau video streaming secara langsung seperti itu. Nah kemudian juga banyak sekali sebenarnya kalau dari sisi positifnya ya, selain bertukar informasi kita juga bisa mengembangkan usaha, bahkan di sisi sektor pendidikan pun ya. Jadi juga sudah sebenarnya sudah cukup lama dikembangkan teknik bagaimana cara belajar mengajar atau pembelajaran. Kalau kita sebutnya mungkin anak sekarang ini daring gitu PJJ ya, atau daring atau PJJ jarak jauh daring gitu, seperti itu. Juga selain video mungkin ya yang kita tonton, itu juga bisa di sharing mungkin ya, education sharing satu sama lain. Bila tidak mengetahui bisa tanya nih bagaimana sih untuk
melakukan hal ini kayak pertama kita melakukan PJJ mungkin ya dengan Iya. secara kelas online itu kan kita masih banyak yang awam ya Betul. para satya mulai dari Zoom meeting ataupun Google Meet itu kan kita masih kayak bagaimana sih caranya, bagaimana mengaplikasikan ini. Ternyata dari kita tidak tahu dan ingin belajar, ternyata tuh ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita tidak ketahui, tapi sekarang kita jadi tahu gitu kan ya para saat. Dan dari itu juga dampak positifnya pun dari aplikasi-aplikasi tersebut menjadi update dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya. Betul. Gitu Jadi kan? salah satu dampak positif yang lain adalah mau nggak mau kita dipaksa, Ya, dipaksa untuk mengikuti perkembangan teknologi itu. Mm-mm. Ya kita menyadari bahwa sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita masih agak kesulitan dengan misalkan pembelajaran daring ya. Ya. Mungkin ada yang masih belum support Ya. handphonenya, teknologinya gitu ya. Tapi dengan cara sharing tadi, berbagi gitu ya, itu jadi lebih mudah Ya. gitu kan. Kemudian juga Mbak Nisa tadi sampaikan banyak aplikasi sebenarnya yang beredar, Ya. tapi kita nggak tahu itu buat apa gitu Betul. kan. Tapi ketika ada kawan-kawan kita yang istilahnya dengan sukarela mungkin atau mungkin dengan tujuan tertentu, mereka sharing bagaimana cara memakainya gitu kan. Ini aplikasinya untuk apa, manfaatnya apa, sehingga balik lagi kita harus bijak memilih aplikasi apa yang kita butuhkan, perlu nggak buat kita, ya kemudian apa yang kita bisa berikan untuk yang lain, supaya kita nggak cuma kita yang bisa merasakan manfaatnya, Tapi orang lain juga bisa betul, merasakan. bisa berbagi untuk yang lain. Betul sekali. Kalau dari para sat sendiri, apakah punya pengalaman khusus nih selama mengajar nih, baik maupun secara online ataupun offline ya para sat kan banyak sekali itu pengalamannya ya para sat, boleh di-share ke sobat-sobat IT? Baik, jadi untuk pengalaman mengajar ya, kalau untuk jaringan saya fokus itu mulai di awal-awal atau di setelah 2010-an gitu ya. Mulai dari ya kita belajar apa itu jaringan sama kita bahas gitu kan. Terus kenapa sih kok bisa komunikasi antara satu komputer dengan yang lain gitu kan. Nah, kemudian juga topologi tadi ya pengalamannya menariknya adalah kita jadi lebih paham konsep dari jaringan itu sendiri ya, bagaimana cara komunikasinya, bagaimana cara data itu tadi bisa terkirim ya. Kemudian ya tentunya kita bisa melakukan troubleshooting ketika ada masalah di jaringan kita. Itu pengalaman yang saya rasakan ya. Dan teman-teman untuk yang peserta pelatihan pun jadi lebih terbuka wawasannya. Istilahnya mulai dari konsep dasarnya, bagaimana cara komunikasi, istilahnya mungkin kalau kita sobat-sobat IT yang awam gitu ya, awalnya nggak tahu IP itu apa, tapi seiring berkembangnya teknologi tadi, saling sharing tadi, ya semua perangkat yang terkoneksi ke jaringan ya tentunya memiliki pengalamatan IP, gitu ya, nah, seperti itu. Kemudian bagaimana cara IP tadi dibagikan secara otomatis, kita nggak perlu setting lagi secara manual. Gitu. Nah itu pengalaman yang saya rasakan sekarang ini jauh lebih mudah gitu ya, dari sisi pembelajarannya sendiri, dari sisi prakteknya sendiri. Kalau dulu kita harus menggunakan perangkatnya langsung gitu ya. Nah kalau sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi simulasi untuk kita bisa menjelaskan konsep dari jaringan, kemudian praktek labnya itu menggunakan aplikasi, tidak lagi menggunakan perangkat secara langsung. Itu yang saya rasakan pengalaman saya. Sobat IT, dengar dari pembahasan dari para sat ya bahwa jaringan itu sekarang sudah sangat mudah untuk dijangkau, diakses dimanapun berada pun kita sudah bisa mencari ya informasi itu bagaimana ya sobat IT. Dan dari dampak positif dan negatifnya jaringan itu pun bisa dirasakan sendiri oleh sobat IT. Dan dari itu pun kita nih sebagai sobat-sobat IT harus pintar untuk memilah mana jaringan yang
baik dan yang buruk gitu ya Sobat IT ya. Mari kita sharing pengalaman-pengalaman yang positif dan hindari juga hoax untuk dibagikan kepada teman-teman IT. Yes, terima kasih banyak Pak Rasad dan sobat-sobat IT semua yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.